Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, karunia Allah Subhanahu wa taala, masjid kita Masjid Komarudin bisa ikut nanti dalam acara agenda Majlis Al-Wufa Bi'ahdillah, yang mana Al-Wufa Bi'ahdillah ini adalah sebuah forum perkumpulan yang dibentuk oleh Guru Mulia Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafizahullah Ta'ala. Al-Wufa Bi'ahdillah mempunyai beberapa agenda yang biasa diselenggarakan. Di antara agenda tersebut yaitu istimewa pada kumpulan setiap 3 atau 14 hari di kabupaten yang berbeda. Maka yang mana bulan ini sebagai tuan rumah yaitu di daerah Banjarmasin. Setiap 13 hari ada acara rumah sekitar 4 bulan. Dan Al-Wufa Bi'ahdillah ini adalah sebuah forum yang menaungi para orang yang berkecimpung dalam dakwah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada khusus kesan murid atau ada. Setiap orang yang terjun dalam dakwah bisa masuk dalam Al-Wufa Bi'ahdillah. Maka di antara agenda kegiatan Al-Wufa Bi'ahdillah itu ada urut dakwah namanya. Keluar ke masjid-masjid, yang mana hari ini di Kota Banjarmasin ada 6 masjid yang kita datangi. Yang pertama Masjid Sabilal, yang kedua Masjid Al-Barakah di Pekambaran, dan Masjid Al-Munawwar di Barujuh, dan Masjid Nurul Ibadah di Garut Purwokerto, dan Masjid Al-Mu'minin di Pakunang, dan Masjid Jami Komarudin. Maka di antara kegiatan Al-Wufa Bi'ahdillah yaitu urut dakwah, keluar dakwah ke masjid. Maka insya Allah malam ini kita akan mendengarkan tausiah dari beberapa guru-guru yang hadir di sini. Dan tadi adalah Ustaz Kasbudin. Beliau ini adalah guru yang mengajar di Darussalam. Sudah lebih 20 tahun mengajar di Darussalam. Dan ada Ustaz Taufik dari Mutabarat yang lain-lain. Maka kita minta kepada mereka untuk tausiah agama. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ini kan? Kawan. Nanti jalan. Belum ini. Jadi bisnya orang banyak. Tidak apa ya. Belum ada ini sudah. Jadi Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Yang menghormati Ketua Masjid atau Panitia Masjid Komarudin, kemudian yang menghormati dan memuliakan Ustaz Kasbudin, kemudian di sini ada al-ikhwan fillah, saudara-saudara seperjuangan waktu menuntut ilmu di Darul Sofa, pondok pesantrennya Sayyidil Habib Muhammad Habib. Nah, kemudian ini yang seperti yang sudah disampaikan tadi, salah satu program kita, salah satu menjunjung tinggi perintah daripada Guru Mulia Sayyidil Habib Umar bahwa forum atau Al-Wufa Bi'ahdillah ini pada alumni atau orang yang terkecimpung di dakwah. Jadi dibentuk oleh Sayyidil Habib Umar untuk menyebarkan dakwah. Nah, biasanya kami mengadakan pertemuan 4 bulan sekali, kemudian macam-macam mulai dari mulai dari hari subuh tadi ada pertemuan, kemudian pada asar ada pembahasan, ada yang dibahas, kemudian habis asar jam 5 dari bailan atau ziaratul a'yan, soal kepada tokoh-tokoh yang di sekitar.
berapa nih? 13 kota dan kabupaten. Jadi kebetulan untuk bulan ini di Banjarmasin, jadi di sekitar Banjarmasin, kemudian sholat atau bailah kepada tokoh-tokoh di sekitar Banjarmasin. Kemudian habis maghribnya ke masjid-masjid mengisi waktu antara maghrib dan isya. Karena Imam Al-Idrus al-Kunuz kullal kunuz ma baina isya wal maghrib, yaitu perbendaharaan atau harta yang berharga, harta akhirat, ya, yaitu mengisi waktu antara isya dan maghrib. Karena di sana itu ada juga ulama mengatakan seandainya kita banyak waktu terbuang beberapa umur ibadah pada satu orang, dan cukup ujar ulama mengisi ada 4 waktu atau 5 waktu. Bila kita mengisi waktu itu, kita akan memperdapati apa yang kita belum perdapati di umur sebelumnya daripada ibadah, yaitu sebelum subuh, waktu sebelum subuh itu Nabi memang waktu Allah sebelum subuh 2 rakaat awal, syukur Allah sejam, syukur Allah setengah jam, kalau baca Al-Quran apa yang bisa digawi itu juga. Nah itu waktu sebelum subuh. Kemudian waktu sesudah subuh sampai isyraq, ya, waktu sesudah subuh sampai isyraq. Artinya nanti kita mendengar Nabi Syekh Salman, ya, Nabi Syekh Salman dari sini kalau kita sahur apa itu amal para awliya, kita menuruti orang-orang soleh. Kemudian waktu sudah sampai isyraq kan sekitar waktu syuruk sekitar jam 6 atau 20 menit kalau salah. Habis itu sekitar 16 menit, ya Allah, segala sudah waktu syuruk itu sekitar 16 menit. Nah itu hanya mulai sholat isyraq, pahalanya benar. Dan nanti dalam hadis yang makna hadisnya bahwa siapa yang duduk di tempat sholatnya sesudah sholat subuh, kemudian sampai sholat waktu isyraq, kemudian dia melaksanakan sholat isyraq, artinya keamalan atau baca Al-Quran menjadi sesudah subuh, kemudian melakukan sholat isyraq, maka dia akan mendapatkan pahala haji tamatan haji dan umroh. Nah, dapat pahala haji. Jadi ini di akhirat itu ada orang haji dan umroh, tapi menjadi pahala sama pahala orang haji dan umroh. Nah, alhamdulillah kita diberikan Allah sarana untuk memperbanyak ibadah, dan dengan ilmu ya Allah yang hadir majlis ini pahala tinggi. Nah apalagi sesudah itu pada waktu sebelum subuh, sesudah subuh, kemudian lagi sebelum maghrib, kalau sekitar sini ada amalan dan misalnya kalau baca apa yang orang di pondok kita baca waktu relatif jadi 15 menit atau 30 menit sebelum maghrib. Kemudian ayat ini waktu mengisi waktu antara maghrib dan isya. Nah udah ulama, barang siapa yang mengisi waktu itu aja. Kalau ini tadi, ya kan? Apa namanya sama orang soleh dan orang yang bangun malam sama orang baca Al-Quran sejus bapak yang sehatam sehari atau segala macam. Nah itu 4 ini aja dia memperdapati waktu-waktu yang sebelumnya dia buang-buang. Maksudnya waktu sebelumnya kita macam dari dunia ini segala macam, apalagi pegawai dosa kita. Nah 4 ini kita isi itu sudah mengisi waktunya dengan kebaikan sama hati itu. Nah alhamdulillah ini mengisi waktu sedikit kalau hanya berbagi atau menghadiri atau mengingatkan diri pribadi mulut untuk selalu menggunakan waktu sebaik-baik mungkin, ya kan? Apalagi kalau kita hidup di akhir zaman, Allah. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan mungkin ada lagi kawan-kawan kita yang akan menambahkan berbagai ilmu. Mudah-mudahan awal kita amalkan dan bermanfaat bagi diri pribadi dan yang keberatan. Nah, salah dan silap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Yang kami muliakan dan yang kami ta'zimi pengurus masjid Komarudin dan segenap panitia, dan juga yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan namanya, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Dan juga yang kami muliakan dan yang kami ta'zimi, yang mulia Guru Masyuddin, dan juga Ikhwan Al-Wafa Bi'ahdillah yang turut berhadir pada saat ini. Mudah-mudahan bisa berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan guru-guru kita disahkan, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disahkan badannya dan dipermudahkan segala urusan-urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga hadirin wal hadirat yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia, atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Beragam nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa hadir, bisa duduk di tempat yang mulia, di majlis yang mulia, dan beserta dengan orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan dengan berkahnya kita hadir dan duduk di tempat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua dan keturunan-keturunan kita semua menjadi orang-orang yang mulia. Dan mudah-mudahan berkat kita hadir dan berkat kita duduk di tempat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita juga dipanjangkan umur dalam keadaan sehat wal afiat dan ta'atillah, dan mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dari Allah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita di malam yang mulia dan di waktu yang mulia ini diperkumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa berada di tempat yang mulia ini dalam mengisi waktu yang mulia ini dengan hal-hal yang mulia, yang mana tadi disebutkan oleh Al-Ustaz Fauzan bahwasanya waktu bainal maghrib dan isya adalah waktu yang begitu agung, waktu yang begitu mulia, sehingga orang-orang terdahulu, orang-orang para salafus saleh itu mereka ketika waktu maghrib dan isya memang mereka mengisi waktunya khusus dengan amal ibadah. Mereka tidak mau mengisi waktu antara maghrib dan isya ini tentang urusan dunia, karena kata mereka, aku malu kepada Allah Subhanahu wa taala kalau di waktu yang mulia ini aku isi dengan dunia. Bahkan sampai sekarang kami menyaksikan, sampai sekarang apalagi dulu itu kalau di kota Tarik, khususnya di Tarik, itu antara maghrib dan isya. Kalau kita ingin mencari mencari warung, Anda bertukar antara maghrib dan isya, itu ada warung buka. Itu masyarakat itu ada kalanya di masjid, ada kalanya di langgar, di musola atau di rumah. Yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan antara maghrib dan isya tersebut khusus beribadah, khusus amal, khusus amal mereka, kerja mereka antara sholat, antara zikir, antara Quran, antara majelis. Itu yang mereka kerjakan antara maghrib dan isya. Kenapa? Karena mereka tahu begitu agungnya antara maghrib dan isya, waktu antara maghrib dan isya tersebut. Jika tadi dikatakan bahwasanya al-qudus baina maghrib dan isya. Hal
diselangi dengan apa ucapan-ucapan yang ada baik, tanpa diselangi dengan urusan perkataan-perkataan yang kotor, tanpa diselangi dengan apa? Dengan urusan dunia, maka 6 rakaat yang dikerjakan oleh seseorang tersebut nilainya, pahalanya sama dengan beribadah 12 tahun. Bayangkan 6 rakaat yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang kita laksanakan setelah maghrib itu sama dengan ibadah 12 tahun. Tapi syaratnya tadi ada urusan, ada pembantir urusan dunia, ada pembantiran yang ada baik, sembahyang 6 rakaat maka sama dengan ibadah 12 tahun. Itu satu malam aja kita gawi dengan 12 tahun. Berarti kalau sampai 10 malam berapa? 1200 tahun nyawa. Itu sholat 6 rakaat setelah maghrib selama 10 hari sama dengan ibadah berapa? 1200 tahun. 120 tahun. Gawiannya sedikit tapi masya Allah pahalanya begitu banyak, luar biasa. Ini gawiannya sedikit tapi pahalanya padat, mulia, banyak. Itu baru 10 hari. Kalau 10 bulan berapa? Kita menggawi rutin istiqomah 10 bulan kita sholat atau mengerjakan sholat 6 rakaat dari setelah maghrib kali aja berapa banyak. Inilah keutamaan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Walaupun umur kita pendek, ya umur kita pendek, tapi di sana ada beberapa atau banyak ibadah yang Allah Subhanahu Wa Taala lipat gandakan pahalanya. Lipat gandakan. Jadi walaupun umur kita pendek, tapi apa? Dengan kita melakukan ibadah, itu pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga menyamai umat-umat orang terdahulu. Ya. Menyamai dengan umat-umat yang terdahulu walaupun umur kita pendek. Itu diantaranya yang hal yang harus kita usahakan, kita rutinkan, yaitu sholat setelah maghrib 6 rakaat. Apa ini 6 rakaat? Setelah sembahyang maghrib, kemudian sholat ba'da maghrib, ya rakaat. Kemudian sholat taubat, ataupun sholat hajat, atau sholat yang lain, sholat istighfar, atau sholat awabin, sebagaimana disyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran. Junubuhum 'alal mudhari yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagian mufassir mengatakan tadayyun junubuhum 'alal mudhari, yaitu orang yang apa? Yang sholat antara maghrib dan isya. Karena antara maghrib dan isya dia mengerjakan sholat 6 rakaat tersebut masuk dalam ini ayat. Jadi satu keistimewaan, suatu waktu yang begitu agung, yang mana kalau kita isi dengan ibadah, terutama sholat tadi, maka kita akan mendapatkan pahala yang begitu banyak, yang begitu mulia. Dan bahkan diceritakan sebagaimana disebutkan oleh Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam kitab Risalatul Ma'awar. Ada salah satu seorang murid, dia datang kepada gurunya, dia bermusyawarah, dia minta pendapat kepada gurunya. Wahai guru, wahai syekh,
padahal ini puasa, puasa suatu hal yang mulia, utamanya begitu besar, begitu agung. Lalu kata sini itu kalau kawan digabung tidak, ente kalau puasa, ente hidupkan antara mungkin dan bisa dengan ibadahnya, terutama dengan sholat tersebut. Bayangkan puasa ini sudah tinggalkan, apalagi urusan dunia. Jangan antara aku kita bisa waktu yang begitu mulia, waktu yang begitu agung kita sibuk, kita isi dengan urusan dunia. Apalagi hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguh rugi, ya. Sungguh rugi. Dan ini merupakan apa? Merupakan bekal kita, merupakan kesempatan kita selama kita masih hidup untuk apa? Untuk kita memperbanyak daripada apa? Bekal untuk akal. Dan ini merupakan suatu mizan, suatu timbangan bahwasanya orang itu termasuk orang yang pandai, orang yang berakal, orang yang cerdas ataupun tidak. Yaitu orang-orang yang puasa hidupnya dia mempersiapkan bekal untuk urusan akhirat. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadisnya, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amalan lima ba'dal maut. Kata begini Rasulullah SAW, orang yang cerdik, orang yang berakal, orang yang pintar, itu bukan yang pintar S1, S2, S3, S4, S3, bukan. Tapi apa? Yaitu orang yang manhasaba nafsahu, mandana nafsahu, ayahasaba nafsahu, orang yang senantiasa mengoreksi dirinya, senantiasa mengoreksi dirinya, kekurangannya, kalau ada dia lakukan. Ba'amila lima ba'dal maut, dan dia beramal, dia beribadah, persiapan bekal untuk setelah mati. Ini orang apa? Orang yang pandai, orang yang pintar. Karena kita semua ini pasti akan mati. Dan kalau kita mati, yang akan kita bawa cuma satu, amal. Kalau kita mati, yang akan kita bawa, yang akan menjadi teman kita hanya amal, baik itu amal baik ataupun amal buruk. Kadang-kadang orang mati bawa harta, adalah sholat untuk baik. Orang suki kemudian meninggal dunia, hartanya dibawa, adalah kadang-kadang. Jadi orang meninggal dunia, orang mati itu yang dibawa hanya amal, hanya amal, sebagaimana kata yang disyaratkan oleh baginda Rasulullah SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu." Yad'ul mayyita yang talata, akan ikut mengirim mayit ke dalam kuburnya apabila dia meninggal tiga, ahluhu ya wa maluhu wa amaluhu. Jadi siapapun yang meninggal dunia, yang akan mengiringi, yang menghantar dia ke kubur, itu tiga dia. Pertama keluarganya, kemudian hartanya, kemudian amalnya. Ketika seseorang mayit dimasukkan dalam kuburnya, fayyaladhimu isnan, dua kembali, yaitu keluarga dan hartanya. Boleh, ada dia ngangkut tempat ke kubur, ada. Walaupun waktu kita masih sehat, walaupun kita masih hidup, jam-jam ini, tak udun lawan piani sayang benar, cinta benar, sehidup semati. Walaupun kepada itu, kalau kita mati, kadang-kadang akun disuruh buat ke dalam kubur akun, ada. Kadang-kadang walaupun nangis, kita meninggal dunia nangis sejadi-jadinya, baru bahkan mungkin sampai pingsan, disuruh buat ke dalam kubur akun. Ada akun, begitu harta juga, harta kita ada dalam panjangan diupatakan ke dalam kubur. Tapi yang akan
kita, yang akan menemani kita hanya amal. Baik itu amal baik ataupun amal buruk. Kalau amal baik yang kita bawa ketika kita meninggal dunia, maka kita beruntung, kita bahagia. Tapi kalau sebaliknya, amal buruk yang kita kerjakan waktu yang kita bawa, maka kita akan menjadi orang yang menjadi orang yang sesat kuburnya. Oleh sebab itu, sebelum kita mati, sebelum kita masuk ke dalam kubur, maka hendaklah kita mempersiapkan bekal. Hendaklah kita memperbanyak amal ibadah. Mumpung masih ada kesempatan, hendaklah kita isi waktu kita, umur kita ini dengan ibadah, dengan amal. Karena itu yang akan mengiringi kita, itu yang akan menemani kita. Baginda Rasulullah SAW, liman taraka dunya qabla an tatrukahu. Sungguh beruntung bagi orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia tersebut meninggalkannya. Maksudnya apa? Ketika dia memiliki dunia, dia gunakan amalnya untuk apa? Untuk akhirat. Dia bangun masjid, dia bangun pondok, dia bantu orang fakir miskin, dia biaya orang untuk apa? Untuk pondok, untuk belajar agama, untuk ini. Maka orang tersebut beruntung. Adapun dia mengejar dunia, cari dunia, kemudian dia hanya simpan, hanya dia kumpulkan, maka rugi tersebut. Rugi. Akhirnya pun dunia yang dia kumpulkan, dunia yang dia miliki, itu semua ada kalanya dia meninggalkannya, ataupun dunia meninggalkannya. Jadi tuba liman taraka dunya qabla an tatrukahu, wa bana qablahu qabla an yudkhilahu. Dan juga beruntung orang yang membangun kuburnya sebelum masuk. Artinya dia mempersiapkan amal bekal untuk apa? Untuk nanti ketika dia mati, ketika dia meninggal dunia, dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama apa? Terutama dari amal jariah. Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalathah. Apabila manusia ini meninggal dunia, maka amalnya terputus. Tidak ada lagi kesempatan untuk beramal yang bisa menambah derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada lagi waktu untuk bisa beramal, untuk bisa bertaubat, untuk bisa menghapus dosanya yang dia telah lakukan kalau dia telah meninggal dunia. Tidak ada. Illa min thalathah, kecuali 3 perkara. Pertama, sedekah jariyah. Pertama, sedekah jariyah, sedekah yang mengalir. Dia punya uang, dia bangun pondok, dia bangun majelis, dia wakafkan tanah untuk pondok, dia wakafkan Al-Quran, dia ongkosin orang untuk apa? Untuk belajar ilmu agama, sehingga dia menjadi orang sukses, sehingga dia memiliki ilmu, mengamalkan dengan ilmunya, kemudian dia menyebarkan dengan ilmunya. Ini orang akan beruntung. Walaupun dia meninggal dunia, tapi selama masjid yang dia bangun, selama pondok yang dia bangun, selama santri ataupun orang anak tadi yang dia ongkosin selama dia masih hidup, selama ada, maka walaupun dia mati, tetap amalnya akan mengalir. Shadaqatul jariyah atau ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Dia menuntut ilmu, dia belajar, dia paham, dia hafal, sehingga dia memiliki ilmu, kemudian dia amalkan, kemudian dia mencetak generasi setelahnya. Jadi ini anak orang, jadi ini sehingga menjadi orang juga yang berilmu, yang mengamalkan dengan ilmunya, kemudian menyebarkan dengan ilmunya. Mati dia, maka tetap pahala dari orang yang menjadi pahala daripada ilmu dia yang bermanfaat tersebut akan mengalir dalam kuburnya. Yang ketiga, awwalan saleh, yaitu atau anak yang
masuk beruntung, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita, mudah-mudahan hadirnya kita di tempat yang mulia, di majlis yang mulia dan di waktu yang mulia ini termasuk apa? Termasuk berkat, termasuk hal amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan membuahkan suatu pahala, suatu kebahagiaan ketika kita meninggal dunia. Mudah-mudahan ya, Allah Subhanahu wa taala ini segala dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Mudah-mudahan kami berikan umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat bi taatillah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan terima kasih kepada para ikhwan